Jadi kita udah sekitar 3 sampai 4 hari ya dari pergerakan Bitcoin yang terakhir ya ketika kita sempat pump and dump di sini ya dari level 19 sekian sampai ke level 21 sekian. Terus balik di dump lagi ke level 19 sekian dan sampai saat ini kita masih sideways saja nih. Kira-kira pergerakan market Bitcoin ini bakalan kemana sih berikutnya? Di sini gue sendiri juga masih stay termennya dengan saldo gue, jadi gue masih menunggu untuk kapan kira-kira gue bisa ngejaring BTC gitu ya. Gue juga nggak tahu apakah kesempatan ini akan muncul atau tidak. Di sini gue akan buka posisi gue berikutnya melalui platform BingX ya. Jadi ini salah satu platform dengan fee futures yang paling rendah, tetapi leverage-nya bisa sampai 125 kali ini untuk Bitcoin ya. Jadi profitnya pasti lebih banyak dibandingkan market-market yang lain, tetapi dengan biaya transaksi yang jauh lebih rendah kalau misalkan kalian bandingkan sendiri. Nah, terus juga dia ada fitur copy trade nih yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi kita bakalan keikutan, mereka tutup kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus. Dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gua, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuma sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi meskipun dengan sideways atau ya pelan-pelan kita sebenarnya naik di sini ya. Dengan kita pelan-pelan naik seperti ini, kenapa gue masih stay tanamannya di area level 17 awal ya. Jadi di level 17 awal atau di level 16 akhir ini di sini kita baik banget resist dan area support tanamannya di sini ya. Jadi mulai dari 16.1 sampai area level 17 awal di sini ya. Ini kan kita sempat ke bawah lalu kita close-nya di level 17.160 teman. Mungkin kita bakal feel area ekor di bawah ini lagi yang terjadi di bulan November tahun 2020 ini teman ya. Maybe ini bisa terulang lagi. Kalau misalnya itu terulang, balik ke level 17 awal 16 akhir, gue akan ngejaring BTC di sini. Jadi gue masih tetap percaya mungkin ada pengulangan pola yang terjadi di bulan Juni 2021 ya, dimana kita naik hingga menyentuh BB atas, setelah itu kita dihantam kembali ke bawah sebelum akhirnya kita menyentuh level mendekati 1 miliar ini teman. Saat ini sih kita lagi proses teman ya. Kita so far lagi proses menyentuh ke BB bagian atas ini, dan nggak menutup kemungkinan bahwa bakalan ada satu week yang bakalan ngehantam ke bawah, bahkan melebihi kita naik temen ya. Jadi ini kan naiknya kan paling cuman dari level 30 ke level 41 teman. Cuman sekali dihantam baliknya itu break support dari support sebelumnya teman. Ini kan kalau support sebelumnya kan ini kan ada di level 18.7 ya. Jadi pastinya lebih rendah dibandingkan 18.7, possibly di sekitar 17 awal sekian sampai 16 akhir. Ini yang gue tunggu-tunggu teman-teman ya. Jadi memang masih ada potensi sampai kita menyentuh atau kita ngehit BB atas teman ya. BB atas time frame 1 hari untuk Bitcoin menuju ke level 21 minimal atau ke area resist box yang gue arsir berwarna kuning ini yang ada di level 22 sampai 23.000 US dollar. Saat ini untuk time frame pendeknya kita sedang membentuk symmetrical triangle teman, dengan target breakout kalau misalnya ini terjadi kita bakal ngehit area 22 akhir sampai level 23.000. Jadi sama aja temannya dengan pola grafik sebelumnya, kita juga sempat ngehit garis resist sebelumnya. Nggak menutup kemungkinan ini bakal terulang lagi saat ini teman sampai ke level 22 atau 23. Saat ini kita berada di tengah-tengah, jadi cukup riskan teman untuk membuka posisi long atau maupun short ya. Karena ini kita masih tergantung di tengah-tengah ya, ada di level 20, nggak di level paling rendah yaitu di level 17 sekian, nggak juga di level resist atau di daerah level 22 akhir atau 23 buat open short gitu. Dan secara jangka panjangnya memang lebih tepat gitu, lebih bijak kalau misalnya kita membuka posisi long, cuman kita menunggu harga yang paling rendah untuk Bitcoin. Jadi itu adalah strategi yang saat ini gue juga tunggu teman, dan gue sabar aja untuk menunggu momen ini terjadi.
Kalau nggak terjadi juga nggak apa-apa gitu ya. Untuk mengkonfirmasi bahwa ini nggak bakalan terjadi, kita menyentuh ke level 16 akhir atau 17 awal. Ya yang pertama kita harus breakout ke level 23 ini, diikuti dengan koreksi, teman-teman, koreksi tetapi kita bisa stay di level koreksi ini. Jadi mungkin balik ke level 19 atau 18 dan nggak break di bawah level 18.7 ini, teman-teman. Jadi kita tetap harus stay di 18.7 ini ya. Jadi mungkin hal yang pertama yang harus dilakukan adalah breakout ke level 23, lalu koreksi maksimal ke level 19 ya. Jadi kita nggak break di bawah 18.7 ini lagi. Dengan stop loss level 18.7, teman, baru nanti di sana gue akan buka posisi long lagi, teman-teman ya. Jadi itu yang gue tunggu-tunggu, kapan Bitcoin bakal hit resist ini, apakah ini akan terjadi tidak, kita tidak pernah tahu, teman-teman. Cuman kalau misalnya ini terjadi, well, itu salah satu good sign, pertanda bagus untuk bisa membuka posisi long. Namun kita harus tetap menunggu koreksi terjadi untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kalian terburu-buru ya, misalkan di tanggal 30 Mei ini ya, 2 bulan yang lalu, ketika kalian melihat breakout ini terjadi, ya kalian terburu-buru membuka posisi long, ya kalian dihantam lagi koreksi balik ke bawah seperti ini. Itu sebabnya nggak usah terburu-buru dalam membuka posisi long, teman-teman. Apalagi futures memiliki resiko yang tinggi. Jadi pasti kita ingin meminimalisir resiko tersebut dengan membuka di harga entry yang paling rendah. Lagian juga di sini kan di daerah garis kuning ini masih ada resist gitu ya. Jadi bukan konfirmasi breakout, tetapi kalau misalnya di flashback ke tanggal 14-15 Juni ini ada resist, teman-teman, resist yang cukup kuat di daerah level 22.8 sampai 23.000. Jadi paling yang kurang lebih itu aja update sekilas untuk Bitcoin pada kondisi market saat ini. Saat ini kita juga udah menyentuh resist di daerah symmetrical triangle ini, dan kalau misalnya kita breakout kemungkinan udah bakalan all the way ke level 23. Kalau misalkan ini nggak terjadi, dari sini ya kita balik lagi ke level 17 awal, 16 akhir. Di sana yang mungkin gue akan nunggu orderan long gue berikutnya. Itu aja strategi gue saat ini. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.